Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Iskandar Pamungkas, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai utang negara dan pembangunan infrastruktur, khususnya bagaimana utang dapat menjadi peluang sekaligus resiko bagi perekonomian Indonesia. Topik ini menjadi menarik karena pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang besar, sementara kemampuan APBN memiliki keterbatasan. Infrastruktur merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kebutuhan investasi periode 2020 sampai dengan 2024 mencapai sekitar 6.445 triliun. Karena kemampuan pembiayaan pemerintah yang terbatas, utang menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mempercepat tujuan pembangunan tersebut. Per Februari 2025, total utang pemerintah Indonesia mencapai sekitar 8.909 triliun dengan rasio PDB sebesar 40,46%. Meskipun nominalnya besar, rasio tersebut masih berada di bawah batas 60% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, maupun India, posisi Indonesia masih relatif lebih aman. Artinya, fokus utama bukan pada besar utangnya, melainkan bagaimana utang tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara prudent. Dalam teori kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan defisit anggaran untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketika belanja negara lebih besar daripada penerimaan, selisihnya dapat dibiayai melalui utang. Namun penggunaan utang harus tetap memperhatikan prinsip debt sustainability, yaitu kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, kualitas penggunaan utang menjadi faktor yang sangat penting. Penggunaan utang memberikan beberapa manfaat. Pertama, pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana secara penuh. Kedua, konektivitas antar wilayah meningkat sehingga biaya logistik menjadi lebih efisien. Ketiga, infrastruktur yang baik mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Contohnya pada Contohnya dapat dilihat pada Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, maupun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Infrastruktur memiliki efek berantai terhadap perekonomian. Investasi infrastruktur meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya logistik, mendorong investasi, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. World Bank memperkirakan bahwa peningkatan stok infrastruktur sebesar 10% dapat meningkatkan PDB sekitar 1,5%. Selain itu, biaya logistik setelah beroperasinya tol Trans Jawa turun sekitar 14%, dan pembangunan infrastruktur turut menciptakan jutaan lapangan kerja. Di balik manfaat tersebut, terdapat beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Pembayaran bunga utang pada tahun 2025 mencapai sekitar 522,9 triliun. Semakin besar kewajiban pembayaran, semakin besar pula tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. Selain itu, terdapat resiko ketergantungan terhadap pembiayaan utang dan potensi berkurangnya ruang investasi sektor swasta. Oleh karena itu, pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati. Pengelolaan utang juga dipengaruhi kondisi global. Kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan biaya pinjaman. Pelemahan nilai tukar rupiah akan menambah beban utang yang menggunakan mata uang asing. Belum lagi ketidakpastian ekonomi global dan resiko penurunan peringkat kredit yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Oleh karena itu, manajemen risiko dan diversifikasi sumber pembiayaan menjadi sangat penting. Dalam pandangan saya, perdebatan mengenai utang seringkali terlalu fokus pada jumlahnya, padahal yang lebih penting adalah produktif atau tidaknya penggunaan utang tersebut. Apabila digunakan untuk proyek yang meningkatkan produktivitas nasional dan menghasilkan manfaat jangka panjang, maka utang tersebut dapat menjadi alat investasi.
Sebaliknya, apabila digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi, utang berpotensi menjadi beban di masa depan. Karena itu, kualitas penggunaan utang harus menjadi fokus utama. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memprioritaskan proyek infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi yang jelas. Kedua, memperkuat penerimaan negara agar ketergantungan terhadap utang dapat dikurangi. Ketiga, memperluas sumber pembiayaan melalui KPBU, Sovereign Wealth Fund, dan Green Bonds. Keempat, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan proyek. Terakhir, memperkuat manajemen risiko terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Dari pembahasan yang telah disampaikan, utang negara memiliki dua sisi, yaitu peluang dan resiko. Utang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun utang juga dapat menimbulkan kewajiban pembayaran dan resiko yang harus dikelola secara hati-hati. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar utang yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan utang tersebut. Utang pada dasarnya merupakan alat pembiayaan pembangunan. Apabila digunakan secara produktif dan dikelola dengan baik, utang dapat menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Sebaiknya, pengelolaan utang yang kurang tepat dapat menimbulkan beban bagi generasi mendatang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.